Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, subtema berikutnya adalah sejarah kesehatan. Jadi, salah satu sisi kehidupan manusia adalah persoalan kesehatan yang tentu saja selalu dihadapi oleh manusia karena manusia tidak luput daripada sakit. Jadi, sakit itu merupakan suatu hal yang memang dekat sekali dengan manusia. Jadi manusia tidak selamanya sehat meskipun ia sudah menjaga kesehatan, menjaga kebutuhan pangan sehari-hari, ya, jadi menjaga gizi, atau bahkan masyarakat bisa juga misalnya mengkonsumsi makanan dengan cara berlebih-lebihan. Nah, jadi pada dasarnya penyakit manusia itu merupakan sesuatu atau sebagai akibat dari konsumsi makanan yang dilakukan oleh seseorang. Jadi penyakit seringkali berkaitan dengan tingkat konsumsi manusia. Jadi kalau misalnya pada zaman sekarang orang lebih banyak mengkonsumsi makanan yang enak-enak, ya, maka di kemudian hari dia akan menuai penyakit-penyakit berat, ya, seperti penyakit-penyakit kardiovaskular. Nah, sehingga yang terjadi masyarakat menghadapi suatu tantangan dari kehidupan yang, ya, jadi semakin tua semakin berpenyakitan, ya. Jadi sejarah kesehatan saya kira bisa dilihat dari dalam konteks tradisional maupun konteks modern. Nah, dari zaman sebelum ada kedokteran, ya, jadi masyarakat itu sudah juga mengenali bagaimana seseorang yang sedang sakit ini bisa mengalami penyembuhan yang mungkin, ya, penyembuhan yang prima. Nah, ini tentu saja dalam catatan arsip tentu hanya bisa diperoleh pada zaman, ya, pemerintah kolonial Belanda itu, ya. Jadi sebelum ada pemerintah kolonial Belanda maka kita tidak bisa mempunyai bayangan bagaimana posisi kesehatan masyarakat pada waktu itu. Nah, tentu saja memang kemungkinan arsipnya dari masa prakolonial agak sulit. Tetapi sebenarnya informasi mengenai penyakit tertentu itu bisa diperoleh dari sumber-sumber prasasti atau sumber-sumber dari Cina, ya, berita-berita Cina. Nah, jadi sebagai contohnya misalnya prasasti Sangkara. Jadi prasasti Sangkara itu menyatakan bahwa ayah Raja Sangkara itu mengalami suatu penyakit dan kemudian, ya, penyakit itu adalah penyakit yang sangat panas, ya, suhunya sangat tinggi. Nah, sehingga kemudian tidak bisa disembuhkan dan bahkan dinyatakan di dalam prasasti itu ayah Raja Sangkara itu wafat. Nah, jadi wafatnya itu kemudian Raja Sangkara berkesimpulan bahwasanya guru sang ayah, ya, itu dianggap tidak becus, ya, menangani penyakit ayahnya itu. Nah, pendeta itu adalah seorang pemeluk Hindu gitu, ya. Nah, kemudian karena ayahnya meninggal itu maka Raja Sangkara kemudian berpindah agama ke agama Buddha, ya, karena tidak lagi percaya terhadap guru ayahnya. Jadi mungkin saja Raja Sanjaya itu wafat karena penyakit bersuhu panas sangat tinggi. Jadi bisa juga itu demam berdarah gitu, ya. Jadi kemungkinan penyakit demam berdarah itu bisa juga pernah menyerang seseorang. Nah, kemudian juga pada berita Cina ada suatu berita yang mengatakan bahwa di Holing
itu terdapat perempuan-perempuan berbisa. Jadi perempuan-perempuan berbisa itu kalau digauli, maka orang yang menggauli itu akan mengalami penyakit ya. Jadi penyakitnya itu dia bisa mati dalam keadaan badannya itu hitam-hitam gitu ya. Jadi seperti keracunan, maka perempuan-perempuan holing disebut perempuan berbisa. Karena efeknya badan si laki-laki itu bisa biru-biru gitu ya. Jadi seperti gejala keracunan. Nah ini termasuk apakah itu penyakit HIV atau penyakit yang lebih lebih keras lagi daripada itu. Tapi yang jelas yang disebut dengan wanita berbisa itu sebenarnya merupakan wanita yang mempunyai profesi sebagai pelacur gitu ya. Jadi ini adalah penyakit bukan raja singa, bukan pula gonorrhea gitu ya, tapi kelihatannya penyakit HIV tingkat tinggi gitu ya. Nah ini bisa dilihat dari sumber-sumbernya. Ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.